warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 5 pada materi inovasi dan risiko. Sebelumnya saya akan kembali memperkenalkan anggota kelompok 5. Pertama saya sendiri Elsa Putri Ramadita, kedua Gladys Dita Mangutea, ketiga Iva Ayu Fitriana Sution, dan terakhir Yohana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan materinya. Pengertian inovasi menurut para ahli. Pertama, menurut Everett M. Rogers, mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Yang kedua, menurut Stephen Robbins, mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Yang ketiga, menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Jadi, inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Proses inovasi yaitu sebuah cara baru untuk membuat proses dalam menghasilkan produk atau jasa menjadi lebih ekonomis. Suatu inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengetahuan. Dalam tahap ini, seseorang belum memiliki informasi yang lengkap mengenai inovasi. Oleh karena itu, inovasi perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Yang kedua, tahap persuasi. Pada tahap ini, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi secara detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Ketiga, tahap pengambilan keputusan. Setelah mengalami tahap persuasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang terhadap inovasi, calon pengadopsi inovasi akan mengalami tahap pengambilan keputusan inovasi. Pada tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Keempat, tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, pengadopsi mulai mengadopsi inovasi tersebut. Pengguna inovasi akan menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Terakhir, tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari penguatan terhadap keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan, seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak menjadi menerima, setelah melakukan evaluasi atau malah sebaliknya, yang awalnya menerima, kemudian menolak inovasi dengan alasan-alasan tertentu. Jenis inovasi. Inovasi terdiri dari 4 jenis, yaitu penemuan, kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut Revolutionary X. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda, misalnya pengembangan McD oleh Ray Kroc. Ketiga, duplikasi. Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Terakhir, sintesis. Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Sumber inovasi. Inovasi bagi wirausahawan lebih bersifat
untuk memanfaatkan perubahan daripada menciptakannya. Mencari inovasi dilakukan dengan memanfaatkan perubahan pada penemuan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ide inovatif dapat bersumber pada kreativitas eksternal dan kreativitas internal. Resiko. Haji Abbas Salim di dalam bukunya yang berjudul Asuransi dan Manajemen Resiko mengatakan bahwa resiko adalah ketidakpastian antar uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Menurut Martono dan Agus Harjito, pengertian resiko merupakan penyimpangan hasil atau return yang diperoleh dari rencana hasil atau return yang diharapkan. Sedangkan Ferdinand Silalahi mendefinisikan resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Vaughan sebagaimana yang dikutip oleh Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Resiko mengemukakan beberapa definisi resiko. Yang pertama, risk is the chance of loss. Resiko adalah kesempatan terjadinya kerugian. Yang kedua, risk is the possibility of loss. Resiko adalah kemungkinan kerugian. Yang ketiga, risk is uncertainty. Resiko adalah ketidakpastian. Yang keempat, risk is the dispersion of actual from expected result. Resiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Kelima, risk is the probability of any outcome different from the one expected. Risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Macam-macam resiko. Yang pertama, resiko dinamis. Resiko dinamis adalah resiko yang timbul karena dinamika atau perubahan keadaan ekonomi, misalnya tingkat harga, selera, dan teknologi. Resiko dinamis terdiri dari 3 kategori, yaitu resiko manajemen, resiko politik, dan resiko inovasi. Yang kedua ada resiko statis. Resiko statis adalah resiko yang dapat timbul dalam keadaan ekonomi statis, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, yaitu resiko fundamental dan resiko khusus. Sumber resiko. Sumber resiko dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama resiko sosial. Sumber utama resiko ini adalah masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan. Yang kedua ada resiko fisik. Ada banyak sumber resiko fisik. Sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Yang ketiga, resiko ekonomi. Banyak resiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi. Misalnya, inflasi, resesi, fluktuasi harga, dan lain-lain. Identifikasi resiko. Kegiatan pengidentifikasian resiko merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manajer. Adapun langkah yang dilakukan manajer risiko adalah dengan membuat daftar atau checklist kerugian potensial yang mungkin terjadi menimpa setiap perusahaan atau usaha dagang dan menentukan kegiatan potensial yang tercantum dalam checklist yang dihadapi perusahaan. Pengendalian risiko. Yang pertama, menghindari risiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan langkah menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. Yang kedua, mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan merendahkan chance untuk terjadinya kerugian. Program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Yang ketiga, pemisahan. Pemisahan adalah memisahkan dari harta yang beresiko sama pada tempat atau lokasi yang berbeda.
Misalnya, perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat, tetapi di beberapa tempat. Dengan demikian, tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk satu peristiwa yang sama. Yang keempat, kombinasi atau pooling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan atau usaha dagang yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risiko diatasi dengan pengembangan internal. Kelima, menanggung risiko. Pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangat kecil. Walaupun terjadi, maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Contohnya adalah jika terjadi kerugian atau bencana yang akan mengakibatkan beban berat bagi keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki untuk mengelola risiko itu akan membentuk dana cadangan guna menghadapi kerugian yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Yang terakhir, mengendalikan risiko. Pada umumnya dilakukan bila usaha menghapuskan atau menanggung risiko belum memadai. Baiklah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu risiko di dalam tahapan proses manajemen inovasi merupakan aspek penting yang akan menentukan keberhasilan inovasi. Identifikasi risiko dilakukan berdasarkan 7 kategori risiko inovasi yang terdiri dari lingkungan, teknikal, sumber daya, integrasi, manajemen, marketing, dan strategi. Analisis risiko berdasarkan nilai exposure risiko yang diperoleh dari perhitungan nilai probabilitas dan nilai severity. Selanjutnya, dapat ditentukan rekomendasi penanganan risiko terkait dengan inovasi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.